wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Syakarini, NIM 1808 1020 1054, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan transaksi ekspor-impor sangat penting peranannya dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Transaksi perdagangan ekspor-impor dimulai dengan adanya sales kontrak, negosiasi dokumen, dan akhirnya dilakukan penagihan pembayaran. Untuk menunjang kemudahan khususnya transaksi ekspor-impor, diperlukan metode pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan importir. Ada bermacam-macam pembiayaan dalam transaksi ekspor-impor, antara lain cash in advance, letter of credit, draft, konsinyasi, pembayaran kemudian atau open account, dan counter trade. Untuk memperlancar urusan tersebut, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara ekspor dan impor. Kemampuan dan pengetahuan tentang pembiayaan ekspor dan impor mutlak harus dikuasai bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam perdagangan internasional seperti personil bank, perusahaan ekspor-impor, perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perdagangan internasional, dan lain-lain. Kemudian, mengenai pengertian pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh pemasok atau eksportir, pembeli atau importir, satu atau beberapa institusi keuangan, dan kombinasi dari pemberi kredit di atas. Pemasok mungkin memiliki arus kas cukup besar untuk membiayai seluruh siklus perdagangan yang dimulai dengan produksi barang hingga pembayaran diterima dari pembeli. Bentuk kredit ini disebut kredit pemasok. Namun, ada beberapa kasus eksportir mungkin membutuhkan pendanaan dari bank untuk menambah arus kasnya. Sebaliknya, pemasok mungkin tidak ingin memberikan pembiayaan, sehingga pembeli harus membiayai transaksi sendiri, baik secara internal maupun eksternal, dan melalui banknya. Karena bank memiliki peran menyeluruh dalam pembiayaan perdagangan pada dua sisi transaksi ini. Lalu, mengapa terjadi perdagangan internasional? Adam Smith mengemukakan teori yang disebut Theory of Absolute Advantage, teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Perdagangan internasional terjadi karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang kedua, ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Lalu, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menuju pada produk tersebut. Misalnya, Jepang banyak memproduksi mobil sehingga Jepang mengekspor juga ke Indonesia. Lalu yang selanjutnya, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Contohnya, Indonesia memproduksi gas alam cair, dan Jepang tidak mempunyai sumber gas alam, tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Lalu keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa metode pembiayaan perdagangan internasional. Yang pertama, metode pembayaran terlebih dahulu atau metode pembayaran di muka yang lebih sering disebut dengan cash in advance.
Metode pembayaran terlebih dahulu merupakan suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir atau penjual tersebut menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir, namun sangat tidak aman bagi para importir atau pembeli. Sebab setelah uang diterima oleh pihak eksportir, berbagai kemungkinan atas barang objek jual beli dapat saja terjadi. Bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, hilang di tengah jalan, atau karena sesuatu hal dan lain hal, bahkan barang tersebut tidak dikirimkan sama sekali oleh pihak eksportir. Faktor pertimbangan yang dapat dilakukannya sistem ini antara lain, yang pertama, kepercayaan importir terhadap eksportir. Yang kedua, keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Yang ketiga, keyakinan importir bahwa pemerintah importir mengizinkan pembayaran di muka. Lalu selanjutnya, importir mempunyai likuiditas yang cukup. Karena itu, metode pembayaran secara advance ini sangat jarang diikuti dalam praktek kecuali dalam hal-hal seperti ini. Jika bonafiditas dan kejujuran pihak eksportir sudah dikenal di kalangan perdagangan secara luas, maka sistem pembayaran ini dapat dilakukan. Lalu, jika ada hubungan khusus antara eksportir dengan importir, misalnya ada hubungan saudara, hubungan teman, atau hubungan antar perusahaan yang terafiliasi dalam satu grup usaha. Dan jika transaksi tersebut terhadap order barang-barang yang harganya relatif rendah, misalnya pemesanan dengan surat atas pembelian buku atau benda-benda lainnya. Sistem pembayaran di muka dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir dengan atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Dapat dilihat dalam gambar, sistem pembayaran ini dilakukan dengan adanya sales kontra antara eksportir dengan importir. Kemudian, importir akan melakukan pembayaran ke Bank A. Bank A akan melakukan transfer kepada Bank B, di mana Bank B merupakan bank yang dimiliki oleh eksportir. Lalu, Bank B akan menyalurkan pembayaran kepada eksportir yang telah dilakukan oleh importir. Ketika pembayaran telah diterima, maka barang akan dikirimkan dari eksportir penjual atau ke importir pembeli. Lalu selanjutnya adalah sistem pembayaran kemudian atau open account. Sistem pembayaran ini merupakan kebalikan dari pembayaran di muka, di mana di dalam sistem pembayaran ini dilakukan transaksi utang. Eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Eksportir sepenuhnya mengandalkan kelayakan keuangan, integritas, dan reputasi dari pembeli. Meskipun berisiko, seperti adanya kemungkinan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, kurang atau terlambat pembayaran, atau bahkan karena ada suatu hal lain, harga tidak dibayarkan sama sekali. Namun, sistem pembayaran ini dapat dilakukan jika ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Kemudian, barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Eksportir memiliki kelebihan dana, dan eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Transfer open account digunakan secara luas, biasanya dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan perusahaan yang terafiliasi. Umumnya, antar negara industri di Amerika dan Eropa, salah satu sistem pembayaran secara open account ini adalah jika barang dikirim secara rutin, sedangkan pembayaran dilakukan secara periodik. Misalnya, dibayar setiap 3 bulan sekali. Namun demikian, di dalam sistem pembayaran ini tentunya terdapat beberapa risiko yang dapat ditanggung, seperti eksportir tidak mendapatkan perlindungan apakah importir akan membayar atau tidak. Kemudian, bila importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak adanya bukti. Kemudian, penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa sistem pembayaran ini dilakukan yang pertama, eksportir
yang berada di luar negeri akan mengirimkan barang kepada importir atau pembeli. Kemudian jika barang tersebut telah sampai, maka importir akan melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.